Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kita masih membahas pengajaran Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang menyimpang dari Alkitab. Sehari lalu saya sudah membagikan beberapa poin yang menyimpang dari firman Tuhan. Dan apa yang saya bagikan itu berdasar dari buku-buku karena beliau cukup aktif menulis buku maupun juga di channel YouTube-nya. Ya, nah beberapa buku yang dikutip atau yang saya kutip pengajarannya yang menyimpang dari Alkitab itu bersumber dari beberapa buku, yaitu yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Erastus Sabdono dengan judul Roh Kudus yang diterbitkan oleh Rehoboth Literatur tahun 2018. Kemudian buku yang lain, disinilah Erastus Sabdono membahas bahwa Roh Kudus bukanlah pribadi yang mutlak karena dia menyatu dengan Bapa. Kemudian buku yang kedua adalah tulisan Erastus Sabdono juga yang berjudul Keselamatan di Luar Kristen, ya, diterbitkan oleh Rehoboth Literatur 2016 juga. Disinilah Pendeta Dr. Erastus Sabdono mengatakan bahwa ada dua standar keselamatan, ya, ada keselamatan di luar Yesus, di luar kekristenan. Kemudian juga buku yang ditulis oleh Erastus Sabdono berjudul Lucifer yang diterbitkan oleh Rehoboth Literatur tahun 2016 juga. Kemudian buku berikut adalah Corpus Delicti, Hukum Kehidupan, Rehoboth Literatur 2016. Kemudian tentunya channel YouTube-nya. Di sanalah ada terdapat indikasi beberapa pengajaran yang menyimpang daripada firman Tuhan. Jadi apa yang saya bahas di sini bukan hoax, tetapi berdasarkan data-data yang dapat dipercaya. Nah, kemudian poin-poin ini dibahas di dalam artikel yang diterbitkan di situs suarakristen.com, ya, dengan judul Tanggapan Gereja Bethel Indonesia terhadap ajaran Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Di sana diuraikan dengan cukup detail, panjang dan jelas. Dan artikel ini dipublish tanggal 15 September 2018. Kalau kita melihat tahun-tahun penerbitan buku-bukunya dan juga dipublishnya di artikel di suarakristen.com ini, berarti belum terlalu lama. Itu sekitar 2018 berarti 2 tahun sebelum pandemi. 2016 berarti 4 tahun sebelum pandemi, artinya belum terlalu lama beliau menerbitkan buku-buku itu, dan juga ide-idenya itu yang ada di YouTube maupun di bukunya itu belum terlalu lama, bisa dikatakan masih fresh. Jadi ini bukan suatu pengajaran yang sudah dahulu kala, ya, yang memungkinkan sudah berubah atau sudah diralat gitu, ya. Ini masih fresh, jadi bisa kita simpulkan sementara bahwa bisa jadi sampai sekarang itu yang diyakini dan diajarkan, ya, setidaknya di gerejanya atau di channel-channel YouTube-nya, ya. Nah, ini perlu diperhatikan, digarisbawahi. Jemaat pun harus semakin dewasa dan bijaksana, harus kembali kepada Alkitab, ya, karena penyimpangan sedikit bisa membawa ke arah yang berbeda. Nah, hari ini saya akan tambahkan satu poin lagi yang terlewat saya bahas kemarin. Dia di dalam sebuah bukunya juga dia berkata bahwa masih ada di surga, masih ada perkawinan. Dengan demikian masih ada hubungan seksual, ya. Tentu ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan yang tercatat dalam Matius pasal 22, khususnya ayat 29 sampai 30. Dalam konteks ini ada beberapa orang Saduki datang dan bertanya kepada Yesus, tentunya dengan maksud menjebak karena mereka sendiri tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Nah, dalam pertanyaan itu mereka mengatakan bahwa misalnya nih, kami 7 bersaudara, ya. Kemudian salah satu dari kami menikah dengan seorang perempuan, karena dia tidak punya anak sampai meninggal, maka dalam tradisi Yahudi adiknya yang laki-laki boleh melanjutkan pernikahan itu. Nah, dalam pertanyaan itu mereka berkata, gimana kalau yang kedua menikah dengan dia nggak punya anak, mati. Yang ketiga menikah dengan dia nggak punya anak, mati. Begitu terus sampai 7 kali.
Di hari kebangkitan siapa yang nanti jadi suami daripada perempuan itu? Ya, lalu jawab Yesus dalam ayat 29-30. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Jadi artinya di sini firman Tuhan katakan bahwa di sorga tidak ada lagi kegiatan aktivitas kawin, dikawinkan, kawin mawin, nggak ada lagi. Bahkan di situ dikatakan bahwa manusia hidup seperti malaikat. Tidak ada lagi juga aktivitas seksual. Tidak ada pernikahan, dengan demikian tidak ada aktivitas seksual di sana. Nah, sedangkan Rasul Sabdono berkata bahwa di surga masih ada perkawinan. Dan dengan demikian masih ada hubungan seksual. Bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, nah kalau kita perhatikan ayat ini, di sini Yesus mengatakan bahwa siapa yang berpandangan bahwa di surga masih ada kawin mawin dan ada aktivitas seksual, maka Yesus katakan, ya kamu sesat, tidak mengerti kitab suci dan tidak mengerti kuasa Allah. Nggak ngerti, salah. Ya, jadi hati-hati. Ya, jangan sampai terkontaminasi dengan ajaran-ajaran dunia ini, dongeng-dongeng filsafat dunia ini yang menyesatkan. Ya, kemudian